Sekarang kita menginjak pada bagian keempat dari rambut, mata, hidung, kemudian sekarang mulut. Ya benar, yang keempat. Pada arca perwujudan Bhairawi yang umum dikenal sebagai totok kerot. Kita masih membahas itu. Yang keempat ini adalah ini mulut. Mulutnya ini kan menyeramkan. Udah menyeramkan, lebar, kemudian ada giginya yang bertaring, giginya yang depan runcing-runcing, yang bawah runcing-runcing, kan gitu. Maksudnya apa kan gitu? Masa itu kalau kita emang awam melihatnya kan ya memang menyeramkan. Wah ini berhala beneran kan gitu. Ini makhluk dari mana kan gitu, perwujudan makhluk apa kan gitu. Tapi sebetulnya leluhur kita itu menuliskan pesan di situ tidak demikian. Seperti yang sudah kita ulang-ulang sedemikian itu, yang dari bagian rambut sampai mata, kemudian hidung, kemudian kita mulut sekarang. Mulut yang demikian, yang giginya itu hingga sampai berbentuk duri, ya saking runcing-runcingnya. Kemudian yang empat ini siung, apa namanya ini, gigi yang ini, empat-empatnya ini kan runcing semua ini. Jadi yang ini ke sini, yang ini ke sana, ini ke sini, ini kan ke atas gitu, taringnya itu. Jadi maksud yang disampaikan leluhur kita itu begini. Mulut ini yang sangat kayak pagar itu tadi, yang menyeramkan itu, giginya kayak pagar itu, yang berduri sampai kayak pagar berduri kan begitu. Maksudnya begini, di dalam mulut itu ada lidah. Nah, lidah ini loh yang kebanyakan permasalahan di muka bumi ini kan asal muasalnya itu kan dari hasil yang dihasilkan lidah, yaitu bicara gitu. Maksudnya beliau yang memahat patung itu dulu, leluhur kita itu begini. Jagalah lidahmu, kuncilah lidahmu. Kan gitu. Jagalah mulutmu. Akhirnya kayak dipagari itu tadi. Dipagari dengan gigi-gigi yang runcing itu tadi. Maksudnya itu tadi. Jagalah omongan kita. Jagalah bicara kita, jangan ngawur, jangan bicara yang seenaknya. Kita harus menyaring dulu sebelum kita bicara. Karena ya itu tadi seperti yang saya bilang, permasalahan di muka bumi ini tidak hanya di sekeliling kita, bahkan yang berskala besar, bahkan sampai ada perang dunia itu awal muasalnya itu adalah dari bicara. Kita itu yang besar ya, yang kecil kita di keluarga gitu ya. Kita seenaknya bicara sama istri, yang istri seenaknya bicara sama suami, suami seenaknya sama anak bicaranya, begitu sebaliknya. Kemudian ya ada masalah yang berkelanjutan yang menjadi besar oleh asal muasalnya itu dari mulut kita yang di dalamnya ada lidahnya itu tadi. Begitu sahabat. Arti dari mulut ini yang menyeramkan dengan gigi-gigi itu. Jagalah bicara kita yang dihasilkan dari mulut yang di dalamnya adalah lidah. Jadi ini tidak menyeramkan itu raksasa yang haus akan sesuatu, ingin makan sesuatu, bukan. Tidak tepat. Yang tepat adalah jagalah mulutmu yang di dalamnya ada lidahnya. Aturlah perkataanmu. Gitu sahabat. Jadi ini bisa kita terapkan di kehidupan kita sekarang ini. Tidak di kehidupan masa lampau yang pada saat membuat patung itu tidak. Jadi bisa diterapkan di kehidupan sekarang. Kalau kita
bicaranya ini tidak ngawur, kita jaga sebelum keluar ini kita manage, jadi kita akan aman. Saya contohkan sekarang saya itu keliling kemana-mana sendirian, saya sendirian, benar-benar sendirian. Bertemu suku A, suku B, suku C, bangsa ini, bangsa itu, berlainan bahasa, berlainan kulit, dan macam-macam. Tapi ya itu tadi, saya menerapkan tutur kata yang sopan, yang tidak aneh-aneh, yang apa adanya, yang tidak merendah juga tidak meninggi, kan gitu. Artinya di mana-mana saya ada teman, ada sahabat, tidak antar suku saja, antar bangsa. Di Amerika, di mana, di Rusia, dan semuanya ada sahabat. Itu sebuah contoh. Ini kita bisa menerapkan di kehidupan sekarang. Saya juga menerapkannya. Jaga omongan kita, pasti kita akan selamat. Itu arti sebenarnya dari mulut yang lebar bertaring seperti kawat berduri, kan begitu giginya. Itu yang dimaksudkan oleh itu. Semoga berguna sahabat, dan kita akan melanjutkan di seri berikutnya pada bagian lain, yaitu telinga. Untuk sesi ini sekian dan terima kasih.